Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di dalam dunia kimia, kita seringkali mengenal istilah dari reaksi kimia. Adapun reaksi kimia ini dapat kita definisikan sebagai bentuk perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk persatuan waktu. Bentuk perubahan ini dapat diperlambat ataupun dipercepat tergantung dari katalis serta zat reaksi yang turut mempengaruhinya. Sebagaimana dijelaskan melalui praktikum-praktikum sederhana tentang menanggapi fenomena serbuk pualam direaksikan dengan asam klorida akan jauh lebih cepat bereaksi jika dibandingkan dalam bentuk kepingan atau bentuk logamnya. Hal ini turut mengindikasikan kepada kita semuanya bahwa laju reaksi dapat dipercepat melalui berbagai macam faktor yang turut mempengaruhinya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akila Falah, Diza Syaihul Adila, Fahrija Satria Ramadan, Hilmi Muhammad Ali Ridho, serta Halimah Hasadiah untuk turut menjelaskan sekaligus memberikan gambaran sederhana tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kecepatan serta intensitas dari laju reaksi. Pada kesempatan kali ini, kami juga membagi ke dalam 4 kategori yang berbeda melalui pengaruh suhu, kemudian melalui pengaruh luas permukaan, lalu yang ketiga melalui pengaruh konsentrasi, dan yang terakhir melalui pengaruh katalis. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan: 3 buah gelas, air, sendok dan gula, dan stopwatch. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan. Kedua, isi 3 buah gelas dengan air. Gelas pertama berisi dengan air panas, gelas kedua berisi dengan air dingin, gelas ketiga berisi dengan air dengan suhu normal. Lalu kita masukkan setengah sendok gula ke dalam air panas, setengah sendok gula ke dalam air dingin, setengah sendok gula ke dalam air dengan suhu normal. Kemudian kita aduk menggunakan stopwatch. Gula dalam air panas larut dalam 16 detik. Gula larut dalam air dingin 23 detik. Lalu kita dengan suhu normal aduk. Gula larut dalam air dengan suhu normal 33 detik. Di sini saya membuat tabel pengamatan. Pada gelas pertama, air panas dengan gula sangat mudah larut. Pada gelas kedua, air dingin dengan gula larut tapi membutuhkan waktu lama. Pada gelas ketiga, air berisi suhu normal dengan gula mudah larut tapi tidak sebaik pada gelas yang pertama. Kesimpulan hasil pengamatan adalah ketika suhu dinaikkan maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik lebih besar, dan energi kinetik yang lebih besar akan mempercepat terjadinya tumbukan partikel. Assalamualaikum, saya Akila Falah, 11 MIPA 6. Saya akan mempraktikkan
kimia pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama, alat dan bahan. Ada air, ada cuka dapur, 2 balon, 2 botol, soda kue, dan corong. Langkah pertama, masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam botol pertama, botol 1. Langkah kedua, masukkan 2 sendok cuka ke botol kedua. Ketiga, masukkan 2 sendok air ke botol kedua. Langkah keempat, masukkan 2 sendok baking soda ke balon pertama. Balon pertama. Kelima, masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon kedua. Balon 1 lebih besar daripada balon 2 dan juga reaksinya lebih lama di botol 1 daripada botol 2. Percobaan 1 konsentrasi tinggi, laju reaksi cepat, dan balon mengembang lebih besar dibandingkan dengan balon kedua. Percobaan 2 konsentrasi rendah, laju reaksi lambat, dan balon mengembang lebih kecil daripada balon pertama. Seperti ini ya guys. Balon kedua ke botol yang kedua juga. Oke. Masukkan isi dari balon ke dalam botol dan amati reaksi yang terjadi. Oh, ini bocor. Lebih besar. Kita tunggu sampai berhenti reaksi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Saicul Adila dari kelas 11 MIPA 6 dan termasuk kelompok 1 pada pelajaran kimia. Di video ini saya akan membuat atau mencoba praktik untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Tujuannya praktik ini dibuat untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi dengan alat dan bahan, yaitu yang pertama alatnya yaitu sendok, sebuah tiga peniti, satu botol pemutih, cuka dapur, 3 gelas plastik, dan sebuah air. Langsung aja kita ke percobaannya dan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah siap semuanya. Yang kedua, masukkan pemutih 50 ml ke gelas takar ya. Langsung masukkan ke gelas 1 dan 2 pemutih yang sudah ditakar tadi. 50 dan ini 50. Sekarang masukkan 50 ml cuka dapur pada gelas 2 dan 3 dan kita ukur dengan gelas takar dulu. Kan 50 ml dengan gelas takar. Pada gelas 2 dan 3. Setelah itu masukkan peniti ke masing-masing gelas. Ini peniti pertama ke gelas pertama, peniti kedua ke gelas kedua, dan peniti ketiga ke gelas ketiga. Oh ya, aduk dulu yang gelas kedua. Tunggu 1 jam untuk melihat hasil reaksi ini. Akhirnya sudah 1 jam. Hasil dari gelas 1 yang berisi pemutih yaitu pada penitinya muncul gelembung-gelembung kecil di ujung peniti. Mungkin gak akan kelihatan di kamera, dan juga mengeluarkan coklat-coklat itu, gak tahu apa. Terus pada gelas kedua yang berisi pemutih dan cuka dapur, gelembungnya banyak sekali dan peniti pun berubah warna. Dan pada gelas ketiga muncul gelembung sedikit. Terima kasih. Di sini saya membuat tabel pengamatan untuk hasil pengamatan. Pada gelas pertama yang berisi pemutih muncul gelembung. Pada gelas kedua yang berisi pemutih ditambah cuka dapur muncul gelembung dan peniti berubah warna. Pada gelas ketiga yang berisi cuka dapur muncul gelembung. Kesimpulan hasil pengamatan adalah menurut percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran larutan cuka dan pemutih. Hal ini dikarenakan pemutih mengandung natrium hipoklorit sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi korosif oleh larutan asam cuka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.